Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Larati, NIM 20082030059 dari jurusan Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang memahami kondisi vintage, hubungannya saat ini di berbagai negara dan prospek di masa depan. Poin yang pertama yaitu La Vintage Connection. Berdasarkan semua faktor positif ini, bahwa vintage berkembang pesat di Perancis 45 hingga akhir Juni 2015 dan masih terus berkembang. Wirausahawan vintage Perancis bergabung untuk membentuk badan lobi yang disebut Fresh Vintage. Asosiasi yang baru dibentuk ini diluncurkan pada 2015, dirancang untuk menyambut semua startup menggunakan bisnis inovatif dan model teknologi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang saat ini ada atau muncul dalam industri jasa keuangan. Fresh Vintage berencana untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi dengan anggotanya untuk menugaskan dan mengkoordinasikan studi riset pasar dan laporan, serta untuk membangun hubungan dengan asosiasi digital lainnya di Perancis dan di luar negeri. Kemudian poin kedua, perjalanan menuju ekosistem vintage terpadu di Belanda. Pada tahun 2014, vintage di Belanda sama tidak aktifnya seperti di sebagian besar negara lain di benua Eropa. Vintage hanya digunakan untuk menangani pemasok TI utama di industri keuangan, tapi startup vintage adalah sesuatu yang belum pernah didengar atau dipikirkan siapapun. Pada tanggal 23 Oktober 2014 diadakan pertemuan pertama kami dengan lebih dari 100 orang hadir, dan Holland Vintage lahir. Di Holland Vintage memanggil para pendukung anggota pendiri dan mulai menetapkan tujuan dan penataan organisasi. Pemberitahu orang-orang tentang vintage, menjangkau perusahaan vintage potensial, mengatur acara, dan menyiapkan komunikasi terstruktur tentang pengembangan vintage global. Salah satu perkembangan yang sangat penting di awal tahun 2015 adalah pembentukan Startup Delta yang secara sederhana disebut Kementerian Startup, yang dipimpin oleh mantan Komisaris Uni Eropa Nelly Kroes. Baru-baru ini, 3 bank teratas Belanda bergabung dengan Holland Vintage sebagai anggota, telah mengidentifikasi lebih dari 250 perusahaan vintage di Belanda dan memperluas pemetaan geografis. Karena anggota Amsterdam juga menerima inisiatif ini, kami akan segera mengungkap ruang untuk hubungan vintage fisik di Amsterdam, yang akan menjadi harus mengunjungi bagi mereka yang aktif vintage di seluruh dunia, mirip dengan level 39 di Rusia. Kemudian Luxembourg calon hubungan vintage masa depan. Pada Mei 2015, konferensi ICT Spring Europe diadakan di Luxembourg. Konferensi ini berfokus terutama pada sektor vintage. Dengan lebih dari 5.000 orang yang hadir berpartisipasi dalam edisi ke-6 musim semi Eropa ini, Luxembourg telah dengan jelas mengumumkan dirinya sebagai pesaing untuk menjadi pusat kelas dunia dengan ekosistem pertumbuhan yang unik. Luxembourg digadang-gadang menjadi salah satu pusat utama dunia vintage yang memang ada argumennya. Menurut laporan teknologi informasi global terbaru yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Luxembourg berada di peringkat ke-9 di seluruh dunia dalam hal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jika Luxembourg ditampilkan sebagai pelopor serius untuk menjadi pusat utama bagi vintage karena peraturannya yang fleksibel, rezim pajak yang sangat ketat, lingkungan TI yang mendukung, dan sistem penyimpangan data yang efektif, upaya belum dilakukan untuk menjadi lebih baik hubungan vintage dan bersaing dengan hubungan vintage utama Eropa lainnya seperti London, Paris, atau Berlin. Kemampuan untuk berinovasi tetap menjadi tantangan utama bagi ambisi Luxembourg.
Tantangan besar lainnya bagi Luxembourg adalah mengadopsi undang-undang yang fleksibel untuk memungkinkan vintage berkembang biak dalam skala yang lebih besar, terutama dengan memfasilitasi kedatangan talenta seperti insinyur TI dengan lebih dari 70% tenaga kerjanya adalah orang asing. Luxembourg adalah tempat pertemuan internasional. Luxembourg harus mempromosikan lingkungan yang ramah bisnis untuk menarik bakat baru dan menjadi pusat perekrutan spesialis TI dan keuangan profil tinggi. Materi keempat selanjutnya, Wina sebagai vintage hubungan nomor 1 dalam pembayaran mobile. Opsi hubungan vintage Wina berbeda dari Berlin, Frankfurt atau Zurich karena faktor sejarah yang berbeda. Wina berpeluang menjadi hubungan vintage terkemuka di sektor vertikal, yaitu pembayaran dan tiket. Salah satu argumen paling signifikan untuk keunggulan kompetitif Wina adalah lokasinya yang strategis, sejarah hubungan perbankan, dan faktor unik tertentu. Dasar awal khusus untuk pembayaran mobile, keputusan Bank Austria dan afiliasinya yaitu dari 2013 untuk mengganti semua kartu plastik dengan kartu NFC Nikrontak hingga akhir 2015, menempatkan pengecer dan mengakuisisi di bawah tekanan untuk meningkatkan terminal pos ke teknologi NFC. Ini langsung oleh bank mendirikan posisi infrastruktur untuk pembayaran mobile yang menjadi cukup cepat, memang jauh lebih cepat daripada di negara-negara Uni Eropa lainnya. Pemula di bidang vintage, Bank Austria akan memberikan pelanggan mereka pilihan untuk mentransfer kartu debit mereka berkomat katre ke smartphone. Meskipun inovatif dan ambisius, semua ini tampak seperti fragmentasi dan kompleksitas dan sudut pandang pelanggan dan pengguna smartphone. Lingkungan modal Ventura terkait vintage lokal sebagai inkubator khusus dan pusat pengembangan bisnis. Map Mobile Equity Pantras berfokus pada disiplin vertikal vintage pembayaran seluruh dan tiket seluler. Map bertindak sebagai penyeberangan antara bank dan MNO, antara pemain lama dan startup baru. Menempatkan investal awal dan tahap awal yang menawarkan kesesuaian pelengkap dan pelengkap untuk kluster pembayaran seluler yang relevan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.